Pada suatu hari, seorang bocah yang bernama Peter Parker tak sengaja melihat ruang kerja ayahnya diobrak-abrik oleh orang yang tak bertanggung jawab. Melihat hal ini, ayah dan ibu Peter langsung berkemas dan menitipkan Peter kepada paman Ben dan bibi May karena mereka berdua harus pergi ke suatu tempat. Ayah Peter, Richard Parker, yang seorang ilmuwan, terpaksa harus pergi untuk melindungi sesuatu. Meskipun berat, namun mereka harus meninggalkan Peter demi keselamatannya. Singkat cerita, Peter sekarang sudah SMA. Di SMA, Peter adalah anak yang cerdas, namun dia termasuk murid yang suka dibully. Peter yang sudah puber ini pun naksir kepada teman sekelasnya yang bernama Gwen Stacy. Namun Peter tidak mempunyai keberanian untuk menyatakan cintanya. Suatu hari, Peter melihat seorang siswa yang sedang dibully. Si pembuli menyuruh Peter memfoto mereka, namun Peter menolak. Peter malah menyuruh pembuli itu untuk menghentikan aksinya. Akhirnya pembuli yang marah itu menghajar Peter. Beruntung Gwen datang melerai mereka. Setibanya di dalam kelas, Gwen yang khawatir menanyakan keadaan Peter. Sejak kejadian itu, Peter pun jadi dekat dengan Gwen. Di rumah, bibi May dan paman Ben sangat menyayangi Peter seperti anak mereka sendiri. Saat sedang memperbaiki kebocoran pipa, paman Ben meminta Peter untuk menyelamatkan barang-barang di gudang agar tidak basah. Peter pun tak sengaja melihat tas kerja milik ayahnya dahulu. Peter membawa tas itu ke hadapan paman Ben dan bibi May. Bibi May menyuruh Peter jangan bersedih karena kedua orang tuanya belum kembali sampai saat ini. Peter masih mempunyai bibi May dan paman Ben yang sangat menyayanginya. Di dalam tas itu, Peter menemukan sobekan koran yang berisi foto ayahnya dengan seorang ilmuwan buntung. Bibi May pun menyuruh Peter untuk menyimpan tas itu karena mereka akan makan malam. Di dalam kamar, Peter mengeluarkan semua barang yang ada di dalam tas milik ayahnya. Terkuak fakta kalau ayahnya dahulu bekerja di perusahaan yang bernama Oscorp. Peter lalu mengganti lensa kontak yang dia pakai dengan kacamata milik ayahnya. Peter lalu menemukan sebuah berkas rahasia. Berkas itu berisi mengenai persilangan genetika antar spesies. Di sana tertulis sebuah rumus algoritma aneh. Peter pun kembali menyimpan berkas itu karena paman Ben datang. Ben berkata kalau dia tahu apa yang saat ini Peter rasakan. Peter pasti sangat merindukan kedua orang tuanya. Ben lalu memberitahu Peter bahwa orang yang ada di dalam foto tadi adalah Dr. Curtis Connors. Curtis adalah rekan kerja sekaligus teman dekat ayahnya. Namun sejak orang tua Peter menghilang, Ben tidak pernah melihat Curtis lagi. Peter pun penasaran dengan orang itu. Bisa jadi orang itu tahu kemana kedua orang tuanya pergi. Peter pun mencari tahu tentang profil Dr. Curtis Connors. Orang itu ternyata juga seorang ilmuwan yang bekerja di Oscorp. Esok harinya, Peter langsung mendatangi menara Oscorp. Untuk bisa masuk ke dalam, Peter harus berpura-pura menjadi salah satu murid magang. Di sini, Peter tidak sengaja bertemu dengan Gwen. Ternyata Gwen juga bekerja magang di sini. Gwen sedang mengantar para anak baru magang untuk berkeliling. Gwen lalu membawa para murid magang bertemu dengan Dr. Curtis. Meskipun tidak memiliki tangan kanan, namun Curtis adalah seorang ilmuwan dan pakar reptil yang sangat sukses. Curtis berkata kalau dia ingin menciptakan dunia yang sempurna. Dia ingin menolong orang-orang yang cacat. Curtis lalu bertanya kepada para anak magang tentang bagaimana caranya agar hal itu terjadi. Peter pun menjawab yaitu dengan menggunakan persilangan genetika antar spesies. Gwen langsung terkejut melihat Peter ada di sana, padahal namanya tidak ada dalam daftar murid magang. Peter menjelaskan kalau metode persilangan genetika antar spesies adalah memberikan kemampuan regenerasi sel kepada orang yang mempunyai penyakit dari spesies lain yang memiliki kemampuan regenerasi sel itu sendiri. Curtis pun terkesan mendengar jawaban Peter. Curtis penasaran siapa Peter sebenarnya. Gwen pun mengatakan kalau Peter adalah teman sekelasnya yang sangat cerdas. Curtis kemudian pergi karena dia sedang sibuk. Di saat rombongan anak magang melanjutkan kegiatannya, Peter tidak sengaja menabrak seseorang yang membawa berkas dengan simbol mirip seperti milik ayahnya. Peter pun mengikuti orang itu. Orang itu bernama Dr. Rajit Rata. Rajit masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia. Sesaat kemudian, Peter melihat Rajit dan dua orang petugas pergi. Peter yang penasaran pun memasuki ruangan itu. Ternyata, itu adalah ruangan penelitian laba-laba yang menciptakan jaring super yang sangat kuat. Peter menyentuh salah satu jaring laba-laba, membuat laba-laba yang ada di sana berjatuhan di tubuh Peter.
Di tempat lain, Rachid menemui Curtis. Rachid memaksa Curtis segera menyelesaikan penelitian mengenai persilangan genetika antar spesies untuk menyembuhkan pemimpin Oscorp, Norman Osborn, yang sedang sekarat. Namun Curtis masih kesulitan karena dia belum bisa memecahkan algoritma. Rachid tidak mau tahu, jika Curtis tidak menyelesaikannya dalam waktu dekat, maka mereka berdua akan dalam bahaya. Di lorong, saat Peter akan kembali ke rombongan anak-anak magang, Gwen mendengar Peter yang tiba-tiba berteriak. Ternyata ada sebuah laba-laba penelitian yang menggigit leher Peter. Malam harinya, saat Peter sedang kesakitan, beberapa berandalan mengusilinya. Peter pun tiba-tiba terbangun dan menempel di atap kereta. Peter pun kaget karena tangannya terasa lengket. Kemampuan bertarung Peter juga meningkat. Dia bisa melawan beberapa orang sekaligus, padahal dia tidak pernah ikut pencaksilat. Sesampainya di rumah, Bibi May yang khawatir bertanya kenapa Peter pulang larut. Bukannya menjawab, tiba-tiba Peter malah menangkap seekor lalat yang terbang di depan May. Mereka pun kaget melihat kemampuan Peter itu. Setelah meminta maaf, Peter langsung membuka kulkas dan mengambil banyak makanan karena dia merasa sangat lapar. Peter lalu menemukan sebuah benang di tubuhnya. Dia mencabut benang itu, yang ternyata adalah milik seekor laba-laba penelitian Oscorp yang menggigitnya. Sejak hari itu, Peter seperti memiliki kekuatan super. Kaki dan tangannya seperti ada lemnya sehingga benda-benda bisa menempel. Peter pun mencari informasi mengenai gigitan laba-laba super. Peter juga membaca berkas-berkas milik ayahnya. Dia membaca tentang algoritma yang ternyata ditulis oleh Curtis dan ayahnya. Peter pun bergegas menemui Curtis di rumahnya. Awalnya Curtis menolak kehadiran Peter, namun setelah Peter memberitahu kalau dia adalah anak Richard, Curtis mengizinkan Peter untuk masuk. Sebelum Peter bertanya, Curtis berkata kalau dia tidak mengetahui kenapa dan kemana kedua orang tua Peter pergi. Ternyata Peter datang bukan untuk menanyakan hal itu. Peter bertanya tentang kemungkinan keberhasilan persilangan genetika antar spesies. Curtis pun menjawab kalau dia sangat yakin hal itu bisa dilakukan. Dahulu, dia dan ayah Peter dihina saat sedang memulai teori itu. Banyak yang menganggap kalau mereka berdua adalah ilmuwan gila. Saat mereka berdua hampir saja berhasil menyelesaikan penelitian, tiba-tiba Richard pergi dengan membawa semua penelitiannya. Hal ini membuat Curtis merasa sangat marah, sehingga dia menjauhi Peter dan keluarganya. Curtis sudah mencoba menyempurnakan teori persilangan genetika antar spesies, namun dia selalu gagal. Ada satu algoritma yang tidak bisa Curtis pecahkan. Peter pun berkata kalau dia tahu algoritma yang dimaksud. Peter langsung menuliskan rumus algoritma itu karena dia ingin Curtis berhasil membantu orang lain. Melihat hal ini, Curtis yang takjub meminta Peter besok menemuinya di kantor Oscorp setelah pulang sekolah. Keesokan harinya, di sekolah, Peter merasa perlu memberi pelajaran kepada si pembuli agar tidak semena-mena kepada murid lainnya. Peter mengerjai pembuli di lapangan basket. Namun karena terlalu bersemangat, Peter malah merusak ring basket. Akibatnya, Paman Ben dipanggil ke sekolah. Ben pun marah karena akibat ulah Peter, dia harus bertukar shift dengan rekan kerjanya. Dia terpaksa harus kerja shift malam dan tidak bisa menjemput Bibi May pulang. Paman Ben pun menyuruh Peter untuk menjemput Bibi May nanti malam. Sepulang sekolah, Peter mulai melatih kemampuannya di sebuah gedung tua. Dia merangkak di dinding, berayun dari rantai ke rantai lainnya. Peter sangat senang dengan kekuatan yang dia miliki sekarang. Seusai berlatih, Peter langsung menemui Dr. Curtis di dalam Oscorp. Curtis memperlihatkan sebuah alat yang bernama perangkat Ganali. Alat itu digunakan untuk menyebarkan serum ke seluruh kota sekaligus dengan membentuk awan reaktif. Namun alat itu dilarang untuk digunakan karena takut disalahgunakan. Bisa saja dengan alat itu seseorang menyebarkan virus membuat seluruh kota terinfeksi. Curtis kemudian memperlihatkan teori persilangan genetika antar spesies yang dia kerjakan. Dia memakai kadal yang mempunyai kemampuan regenerasi anggota tubuh yang terpotong. Curtis lalu menyuruh Peter untuk memasukkan rumus algoritmanya ke dalam komputer simulasi. Handphone Peter tiba-tiba berbunyi karena Paman Ben menelpon, namun Peter mengabaikannya dan malah fokus ke penelitian ini. Setelah algoritmanya dimasukkan, ternyata berhasil. Simulasi menunjukkan kalau tikus yang disuntikan gen kadal bisa menumbuhkan kakinya yang terpotong. Curtis kemudian menyuntikkan serum genetika yang sudah dimodifikasi kepada tikus beneran yang berkaki buntung. Curtis berharap eksperimen ini akan berhasil. Saat Peter pulang ke rumah,
Paman Ben menyambutnya dengan marah karena Peter tidak menjemput Bibi May. Ben berkata kalau dahulu ayah Peter adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Ben ingin Peter menjadi orang yang seperti itu. Namun Peter malah tambah sedih. Jika ayahnya adalah orang yang bertanggung jawab, kenapa ayahnya pergi dan tidak kembali? Peter pun pergi lagi dari rumah. Melihat hal ini, Ben yang khawatir mengejar Peter menyuruhnya kembali. Beberapa saat kemudian, Peter pergi ke minimarket untuk membeli minuman. Namun kasir minimarket mengusirnya karena uangnya kurang. Tiba-tiba orang di belakang Peter menjatuhkan barang sehingga kasir harus mengambil barang itu. Orang itu lalu mencuri uang minimarket dan melemparkan susu yang tadinya ingin Peter beli. Orang itu kemudian kabur. Kasir yang menyadari uangnya telah dicuri meminta bantuan Peter untuk mengejar pencuri itu. Namun Peter tidak mau membantu karena sebelumnya kasir itu telah mengusirnya. Saat pencuri itu berusaha kabur, dia tidak sengaja menabrak pejalan kaki. Pistol milik pencuri itu lalu terlempar dari tubuhnya. Paman Ben yang ada di tempat itu berusaha menyingkirkan pistol. Mereka pun saling berebut pistol. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Paman Ben pun jatuh terkapar dengan luka tembak di perutnya. Peter yang mendengar suara tembakan itu langsung menghampiri sumber suara. Peter pun kaget melihat Paman Ben sudah tak bernyawa. Singkat cerita, polisi memberikan sketsa pelaku penembakan kepada Bibi May. Peter lalu melihat sketsa itu. Polisi berkata kalau pelaku memiliki tato bintang di lengan kirinya. Peter pun ingat ternyata orang yang menembak Paman Ben adalah pencuri yang sebelumnya dia temui di minimarket. Peter pun menyesal. Seandainya dia menghentikan pencuri itu, Paman Ben pasti akan baik-baik saja. Peter pun bertekad menemukan pembunuh Paman Ben itu. Peter mulai mengincar para pencuri yang beraksi di malam hari. Setelah beberapa kali beraksi, Peter masih belum bisa menemukan penjahat yang memiliki tato bintang di lengannya. Peter kemudian terjatuh dari atap sebuah gedung. Dia mendarat di sebuah arena gulat. Peter pun memiliki ide untuk menyembunyikan identitasnya saat sedang beraksi, yaitu dengan mengenakan topeng. Peter pun mulai memakai topeng saat sedang beraksi mencari penjahat yang telah membunuh pamannya. Peter lalu merasa kalau dia juga memerlukan senjata. Peter pun membeli alat penghasil benang laba-laba super yang dijual oleh Oscorp. Peter memodifikasi alat itu menjadi gelang yang dia pakai di kedua tangannya. Dengan sekali pencet, maka benang laba-laba akan keluar. Peter pun jadi bisa berayun dari satu gedung ke gedung lainnya. Kini Peter pun beraksi dengan menggunakan kostum. Pada suatu malam, Peter berhasil menangkap seorang pencuri mobil. Ternyata pencuri itu masih bukan juga pembunuh Paman Ben. Polisi kemudian datang. Namun polisi itu malah menembaki Peter karena menganggap Peter adalah orang yang berbahaya. Peter pun langsung kabur. Di tempat lain, melihat Curtis berhasil memecahkan algoritma, Ratchet menyuruh Curtis bergegas melakukan uji coba pada manusia. Mereka tidak punya banyak waktu karena bos mereka, Norman Osborn, yang sedang sekarat. Namun Curtis dengan tegas menolak karena ini terlalu beresiko. Ratchet pun mengingatkan kalau dahulu Richard pernah menentang penggunaan formula persilangan genetika antar spesies pada manusia seperti yang dilakukan Curtis saat ini. Akibatnya, Richard menghilang tak pernah kembali lagi. Apakah Curtis ingin seperti itu? Curtis pun tetap pada pendiriannya. Ratchet yang marah lalu mengambil formula persilangan genetika antar spesies dan langsung memecat Curtis. Curtis yang galau itu sebenarnya ingin memiliki dua tangan yang utuh, namun dia terancam tidak bisa melanjutkan penelitian karena dia sudah dipecat. Curtis akhirnya memutuskan untuk menyuntikkan formula itu ke lengan kanannya sendiri. Di tempat lain, Peter mendatangi rumah Gwen karena Gwen mengundangnya untuk makan malam bersama keluarganya. Peter datang melalui jendela kamar Gwen. Gwen pun kaget. Peter berkata kalau dia naik menggunakan tangga. Tiba-tiba ayah Gwen datang. Meskipun sama-sama terkejut, ayah Gwen yang bernama George Stacy itu mengajak Peter untuk makan malam bersama. Di dalam gedung Oscorp, Curtis terbangun dengan tangan kanannya yang tumbuh lagi. Curtis pun ingin memberitahu Ratchet, namun Ratchet sudah di jalan menuju rumah sakit. Curtis berniat menyusulnya menggunakan taksi. Di sini, Curtis merasa kalau dirinya tidak baik-baik saja. Tubuhnya tiba-tiba kejang-kejang dan muncul sisik di wajahnya. Di rumah Gwen, George Stacy ternyata adalah kapten kepolisian New York. Dia termasuk orang yang membenci Spider-Man. Menurut George, Spider-Man hanyalah berandalan yang menyerang orang-orang di malam hari. Mendengar hal ini, Peter pun menyangkal hal itu. Peter berkata kalau Spider-Man melindungi orang yang lemah. George pun menjawab kalau Spider-Man hanya menyerang orang dengan ciri-ciri yang sama, seakan-akan dia ingin balas dendam kepada seseorang. Apakah itu namanya melindungi orang yang lemah?
Peter pun terdiam. Gwen lalu mengajak Peter untuk keluar. Di luar, Peter yang sudah tidak tahan lagi akhirnya memberitahu Gwen tentang identitasnya sebagai Spider-Man. Di jalanan, Ratchet terjebak macet parah di jembatan. Dia meminta sopir untuk keluar mencari tahu penyebab kemacetan. Tiba-tiba terjadi guncangan. Dari belakang, mobil-mobil terdorong ke depan, membuat mobil Ratchet terpepet dengan pembatas jalan. Semua orang terlihat berlari ketakutan. Ratchet ingin keluar namun mobilnya terkunci. Di belakang, Peter yang sudah sampai di lokasi melihat seekor kadal raksasa mengamuk di tengah kemacetan. Peter pun segera berganti kostum menjadi Spider-Man. Peter lalu menolong mobil-mobil yang dilempar oleh monster kadal. Kadal itu kemudian menyerang Dr. Ratchet seolah-olah ingin menangkap Ratchet. Kadal itu melempar mobil Ratchet. Beruntung, dengan cepat Peter menyelamatkan mobil Ratchet. Saat Peter ingin mengejar kadal, seseorang berteriak meminta tolong karena anaknya terjebak di salah satu mobil yang tergantung di jembatan. Peter pun memilih untuk menolong anak itu. Ternyata, monster kadal yang barusan mengamuk adalah Dr. Curtis. Dia berubah menjadi monster kadal setelah menyuntikkan formula ke dalam tubuhnya. Keesokan harinya, kepolisian New York melakukan konferensi pers yang dipimpin oleh Kapten George. George berkata kalau kepolisian telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Spider-Man karena diduga terlibat dalam insiden di jembatan semalam. Di sekolah, Gwen yang merasa khawatir menyuruh Peter untuk menjauh dari monster kadal. Namun Peter tidak bisa melakukannya. Kini dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang lain. Peter berniat menangkap kadal raksasa itu. Peter kemudian mendatangi kantor Dr. Curtis untuk bertanya mengenai kadal raksasa. Namun tidak ada seorang pun di sana. Dr. Curtis kemudian muncul. Curtis berkata kalau semua karyawannya sedang libur. Dia juga meminta Peter untuk pergi karena dia sedang sibuk. Setelah Curtis pergi, Peter melihat tikus yang sebelumnya disuntik serum berubah seperti reptil dan memakan tikus percobaan lainnya. Peter pun langsung pergi ke kantor polisi menemui Kapten George. Peter memberitahu kalau kemungkinan kadal raksasa yang semalam mengamuk adalah Dr. Curtis. George tentu saja tidak langsung percaya. Peter lalu menceritakan tentang teori persilangan genetik antar spesies yang dikerjakan oleh Curtis. Peter mengatakan kalau Curtis sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Namun George malah menyuruh anak buahnya mengusir Peter karena berbicara tanpa bukti. Setelah Peter pergi, George menyuruh bawahannya untuk mencari informasi mengenai Dr. Curtis. Di jalanan, Peter melihat beberapa ekor kadal kecil masuk ke dalam saluran pembuangan. Peter pun memiliki ide. Dia masuk ke dalam saluran bawah tanah itu, lalu membuat sarang dengan benang laba-laba super untuk menangkap monster kadal. Dia juga menempel kameranya untuk mengambil foto monster kadal sebagai bukti. Sementara itu, di dalam gorong-gorong, Dr. Curtis menyempurnakan penelitiannya mengenai serum kadal. Curtis sekarang meyakini bahwa menjadi monster kadal adalah bentuk penyempurnaan bagi manusia, bukan lagi untuk penyembuhan. Curtis pun merubah dirinya menjadi monster kadal lagi. Di tempat lain, Peter memperhatikan kadal-kadal kecil yang bergerak menuju sebuah lubang. Tiba-tiba kadal raksasa muncul di belakang Peter. Monster kadal itu mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Spider-Man mengganggu pekerjaannya. Ternyata monster kadal itu semakin kuat. Kadal itu melukai dada Peter dengan kuku-kuku tajamnya. Saat monster kadal akan membuka topeng Peter, Peter berhasil melawan. Peter pun terjatuh ke dalam saluran air dan berhasil kabur. Monster kadal kemudian menemukan sebuah kamera. Di belakang kamera itu tertulis nama Peter. Kini, monster kadal tahu identitas asli Spider-Man adalah Peter. Sementara itu, Peter mendatangi Gwen dengan tubuh penuh luka. Gwen tentu saja khawatir. Dia melarang Peter melawan monster kadal lagi. Peter pun akhirnya memberitahu Gwen kalau monster kadal adalah Dr. Curtis. Sebelumnya Peter memberikan algoritma yang membuat formula genetika milik Dr. Curtis menjadi sempurna. Kini Peter paham kenapa dahulu ayahnya menyembunyikan formula itu. Keesokan harinya, monster kadal menyerang sekolah Peter. Peter menyuruh yang lain untuk pergi, sementara dia akan menghadapi monster kadal itu sendirian. Peter berusaha menangkis serangan monster kadal. Peter kemudian bersembunyi untuk mengganti kostumnya. Di sini, monster kadal berkata kalau dia bisa menyempurnakan manusia-manusia yang lemah. Peter kemudian muncul setelah berganti kostum. Peter berusaha menyadarkan Dr. Curtis kalau pemikirannya itu salah. Namun Dr. Curtis tidak mau mendengarkan. Peter berhasil memotong ekor monster kadal, namun tak berapa lama kemudian ekor itu tumbuh lagi. Saat monster kadal itu menyerang balik, Gwen datang menolong Peter.
Peter pun berusaha menghalangi monster kadal yang ingin menyerang Gwen. Peter lalu melempar Gwen keluar. Saat polisi datang, monster kadal itu kabur melalui saluran air. Gwen lalu menelpon Peter. Peter memberitahu kalau saat ini dia sedang ada di dalam selokan, berusaha melacak lokasi keberadaan monster kadal. Peter meminta Gwen pergi ke gedung Oscorp untuk membuat serum penawar reptil. Peter lalu menemukan kantor Curtis yang ada di dalam selokan. Peter menyalakan video rekaman yang ada di sana. Dari rekaman itu, Peter tahu kalau Curtis memiliki rencana untuk merubah semua orang menjadi monster kadal. Curtis akan menggunakan perangkat Ganali yang ada di menara Oscorp. Di luar, beberapa polisi menembaki kadal raksasa, namun kadal itu dengan mudah bisa menyembuhkan diri. Kadal itu lalu melemparkan asap berwarna hijau yang mengandung serum kadal. Beberapa polisi yang menghisap asap itu perlahan-lahan berubah menjadi monster kadal. Kadal itu lalu melepaskan serum kadal di jalanan. Peter pun menelpon Gwen menyuruhnya untuk keluar dari Oscorp karena monster kadal sedang bergerak menuju ke sana. Namun Gwen menolak untuk pergi karena serum penawar yang sedang dia buat sebentar lagi akan selesai. Gwen lalu membunyikan alarm tanda bahaya agar semua karyawan Oscorp keluar menyelamatkan diri. Di luar, Kapten George dan kepolisian berusaha menangkap Spider-Man. Beberapa kali Spider-Man berhasil menghindari tembakan, namun akhirnya dia terkena tembakan dan jatuh. Seorang polisi langsung memborgol kedua tangan Spider-Man. Kapten George kemudian turun dari helikopter. Dia berhasil membuka topeng Spider-Man, namun Peter berusaha menyelamatkan diri. Pada akhirnya George menodongkan pistol ke arah Peter. Peter yang tak punya pilihan lain akhirnya mengaku kalau dia adalah Spider-Man. Peter memberitahu kalau Gwen yang saat ini ada di dalam Oscorp dalam bahaya. Peter meminta George melepaskannya. George pun akhirnya percaya dan melepaskan Peter. Namun seorang polisi yang tidak tahu menembak kaki kanan Peter membuatnya pincang. Di tempat lain, monster kadal akhirnya sampai di menara Oscorp. Gwen menutup ruangan dengan pintu pengaman. Gwen lalu bersembunyi sambil membawa perangkat Ganali. Ternyata monster kadal berhasil merusak pintu pengaman. Dengan indera penciuman yang tajam, monster itu berhasil menemukan Gwen. Gwen langsung menyemprotkan api untuk berlindung. Namun monster itu berhasil merebut perangkat Ganali. Di luar, kepolisian New York mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran di sekitar daerah menara Oscorp. Sementara itu, dengan kaki yang terluka, Spider-Man terlihat kesulitan menuju menara Oscorp. Dengan susah payah, Spider-Man akhirnya berhasil bergelantungan mencapai menara Oscorp. Dia harus bergegas menuju puncak menara untuk mengejar monster kadal. Di bawah, Gwen bertemu dengan ayahnya. George menyuruh Gwen untuk pergi dari sana, namun Gwen menolak karena dia harus memberikan serum penawar kepada Spider-Man. George pun memberitahu kalau dia sudah tahu Spider-Man adalah Peter. George menyuruh Gwen masuk ke dalam mobil, dia yang akan naik untuk mengantarkan penawar itu. Sebelum pergi, Gwen memohon kepada ayahnya untuk melindungi Peter. Di atas, setelah monster kadal berhasil memasukkan formula genetika ke perangkat Ganali, hitungan mundur sebelum formula itu diledakkan ke udara pun dimulai. Peter lalu datang mencoba menggagalkannya. Pertarungan dua makhluk itu pun terjadi. Peter ingin melempar tabung berisi nitrogen, namun kadal itu mencengram kedua tangan Peter, merusak pelontar jaring milik Peter. Kadal itu lalu membuka topeng Spider-Man. Dari belakang, George lalu datang menembak pipa nitrogen. Peter mengarahkan pipa itu ke arah kadal hingga membekukan bagian tubuh kadal. Peter lalu mendorong monster itu masuk ke tempat tabung nitrogen. George kemudian menyerahkan serum penawar. Dia menyuruh Peter untuk naik, sementara George akan berusaha menahan monster kadal. Peter pun naik ke puncak menara di mana perangkat Ganali berada. Di bawah, monster kadal menumbuhkan kembali bagian tubuhnya yang terluka. Kadal itu lalu menyerang George. Monster kadal kemudian menyusul Peter ke puncak menara. Peter berhasil menukar serum reptil menjadi penawar di detik-detik terakhir. Penawar itu pun diluncurkan ke langit dan meledak. Penawar itu langsung tersebar ke seluruh penjuru kota. Akibat terkena penawar, tubuh monster kadal itu pun perlahan-lahan berubah kembali menjadi Dr. Curtis. Menara itu pun kemudian runtuh. Peter tidak bisa berayun karena alat jaringnya rusak. Beruntung Dr. Curtis yang sudah sadar menyelamatkan Peter. Peter lalu menghampiri George yang sekarat. Peter meminta George untuk bertahan karena bantuan akan segera datang. George pun meminta maaf. Dia mengakui kalau kota membutuhkan sosok Spider-Man. Namun sayangnya, seorang pahlawan pasti akan mempunyai banyak musuh dan terkadang membahayakan orang-orang terdekatnya. George pun meminta Peter untuk berjanji menjauhi Gwen demi keselamatan Gwen. George akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, sesuai janji, Peter berusaha menjauhi Gwen. Namun Peter tidak tahu sampai kapan dia akan menepati janji itu.
Di dalam penjara, ada sosok misterius yang menemui Dr. Curtis. Sosok itu menanyakan apakah Curtis sudah memberitahu Peter tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada orang tua Peter. Curtis pun berteriak melarang sosok itu mengganggu Peter. Sosok itu kemudian menghilang. Dan berakhirlah alur cerita film The Amazing Spider-Man ini guys. Semoga kalian terhibur. Richard Parker adalah seorang ilmuwan. Dia berhasil memadukan DNA manusia dan laba-laba untuk menciptakan serum yang bisa membuat manusia menyembuhkan diri dengan cepat. Tiba-tiba ada jejak orang yang menerobos masuk rumahnya. Takut penelitiannya disalahgunakan, Richard dan istrinya, Mary, berniat melindungi hasil penelitian itu. Mereka menitipkan anak mereka, Peter, kepada Paman Ben dan Bibi May. Di dalam pesawat, Richard berusaha untuk mengupload file penelitiannya ke server yang bernama Roosevelt. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba sang co-pilot mendatangi Richard. Co-pilot itu mengunci Mary yang sedang ada di toilet. Co-pilot itu lalu memakai parasut. Dia berusaha merebut laptop Richard. Mary yang sudah berhasil keluar melihat perkelahian di dalam pesawat. Co-pilot itu akhirnya menembak Mary. Richard yang marah menghajar co-pilot hingga pingsan. Mary yang terluka mengingatkan Richard untuk memeriksa laptopnya. Richard pun menghubungkan kembali jaringan agar filenya terkirim ke Roosevelt. Tiba-tiba co-pilot itu menyerang kembali. Co-pilot berusaha membunuh Richard. Richard sadar kalau sang pilot juga sudah mati. Dia pun terpaksa menembak jendela. Seketika pesawat yang rusak itu menukik jatuh. Co-pilot tersedot keluar pesawat. Richard melihat file sudah selesai diupload. Pesawat itu pun jatuh dan hancur. Singkat cerita, Peter kini sudah dewasa. Dia menjadi Spider-Man karena digigit laba-laba penelitian di perusahaan Oscorp. Kali ini, Spider-Man membantu polisi menangkap pembajak truk Oscorp yang mencuri plutonium. Supir pembajak yang bernama Alexei tak segan-segan menabrak mobil-mobil yang menghalangi. Di tempat lain, seorang teknisi Oscorp yang bernama Max Dillon berjalan terburu-buru karena terlambat berangkat bekerja. Akibatnya, kertas-kertas yang dia bawa itu jatuh ke tengah jalan. Max pun berusaha memungutnya kembali. Melihat Max sedang dalam bahaya, Spider-Man langsung menolongnya. Max yang introvert itu pun merasa senang karena Spider-Man memperhatikannya. Spider-Man kemudian melanjutkan mengejar para perampok. Di tengah jalan, Alexei mendadak menghentikan truknya. Hal ini menimbulkan kekacauan di jalan. Para perampok itu pun menembaki polisi. Beruntung Spider-Man datang dan menggantung mereka. Alexei pun kembali tancap gas. Dengan susah payah, Spider-Man berusaha mengamankan plutonium yang terjatuh agar tidak meledak, hingga dia sendiri tertabrak oleh mobil. Untung saja Spider-Man baik-baik saja. Tiba-tiba HP Spider-Man berbunyi. Dia mendapat telepon dari Gwen yang sekarang menjadi pacarnya. Gwen menanyakan keberadaan Peter karena upacara kelulusan mereka sudah dimulai. Peter pun beralasan kalau dia terjebak macet. Namun Gwen tahu kalau Peter sedang berbohong. Di sini, Peter sekilas melihat bayangan ayah Gwen. Peter masih dihantui oleh janjinya kepada ayah Gwen untuk menjauhi Gwen. Spider-Man pun melanjutkan mengejar Alexei yang berusaha kabur. Spider-Man akhirnya berhasil menangkap Alexei dan mengamankan plutonium itu. Peter kemudian langsung melepas kostum Spider-Man dan berhasil datang tepat waktu untuk melakukan prosesi wisuda. Setelah wisuda selesai, Bibi May menemui Peter. Dia sangat bangga melihat Peter kini sudah lulus SMA. Peter kemudian mendekati Gwen. Gwen ternyata tahu kalau Peter barusan mengejar penjahat yang merampok truk Oscorp. Gwen pun mengundang Peter untuk makan malam bersama keluarganya. Di sini, Peter masih melihat bayangan almarhum ayah Gwen. Malam harinya, Peter datang menemui Gwen. Peter mengatakan kalau dia terus teringat dengan janjinya kepada ayah Gwen sebelum meninggal. Yang menyuruh Peter menjauhi Gwen agar Gwen terhindar dari mara bahaya. Peter sangat mencintai Gwen, namun perkataan ayah Gwen ada benarnya juga. Peter takut Gwen akan celaka karena dirinya. Dengan sedih, Gwen pun akhirnya setuju untuk putus. Keesokan paginya, di suatu tempat, sejak ditolong oleh Spider-Man, Max yang nolep dan tidak punya teman itu langsung menjadi penggemar fanatik Spider-Man. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Sebelum berangkat bekerja, Max merayakannya sendirian. Untuk menepus skandal ilmuwan Oscorp yang berubah menjadi kadal raksasa sebelumnya, Oscorp kini mengembangkan jaringan listrik hidroelektrik terbesar di dunia. Dengan teknologi ini, Oscorp menyuplai seluruh jaringan listrik di kota New York. Ternyata, Max adalah perancang jaringan listrik tersebut, namun usahanya tidak pernah diakui. Di dalam lift,
Max bertemu dengan Gwen yang juga menjadi karyawan magang Oscorp. Di sini Max memuji Spider-Man yang muncul di berita. Max selalu menceritakan kepada Gwen kalau dia pernah ditolong oleh Spider-Man. Di tempat lain, di dalam sebuah rumah mewah, Norman Osborn yang sedang sekarat mewariskan semua perusahaan dan kekayaannya kepada anak satu-satunya, Harry Osborn, yang baru pulang setelah menempuh pendidikan di luar negeri. Keadaan Norman semakin memburuk karena tidak ada satupun ilmuwan Oscorp yang berhasil menemukan obat penawarnya. Norman memberitahu kalau penyakit yang dideritanya ini adalah penyakit keturunan. Itu artinya Harry juga akan menderita penyakit yang sama. Penyakit itu ditandai dengan tangan yang bergetar. Norman lalu memberikan sebuah kotak aneh kepada Harry. Tak lama kemudian, Norman akhirnya meninggal. Karena pemimpinnya meninggal, semua karyawan Oscorp pun diliburkan. Namun tidak dengan Max. Max malah disuruh atasannya untuk lembur karena ada masalah jaringan listrik di laboratorium genomika. Max pun tidak bisa menolak. Max berjalan menuju laboratorium genomika. Di dalam laboratorium, terdapat banyak sekali belut-belut listrik hasil rekayasa genetika yang diletakkan di dalam akuarium besar. Max kemudian memanjat untuk memperbaiki kerusakan. Max menelpon teknisi lain untuk mematikan jaringan listrik, namun orang itu ternyata sudah pulang. Max akhirnya memberanikan diri memperbaiki kerusakan itu meskipun listrik masih menyala. Saat Max menyambungkan kabel, dia tersengat listrik. Max pun terjatuh ke akuarium. Sambil memegang kabel, Max juga disengat oleh belut-belut listrik itu. Akhirnya akuarium itu pun meledak. Di tempat lain, Harry memimpin rapat dengan para pemegang saham. Kaki tangan ayahnya yang bernama Mencken melaporkan kalau mereka telah menghancurkan semua program penelitian ilmuwan yang sebelumnya berubah menjadi kadal untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Harry yang tidak paham itu pun menunjuk Felicia yang dahulunya adalah asisten ayahnya untuk membantu Harry memimpin Oscorp. Tiba-tiba seorang pelayan memberitahu Harry kalau Peter datang ke sini. Harry dan Peter adalah teman dekat sejak kecil. Namun saat SMP, mereka berdua berpisah. Peter pun mengatakan kalau dia datang ingin menghibur Harry yang baru saja kehilangan ayahnya. Karena dulu, saat Peter kehilangan orang tuanya, Harry selalu ada di sampingnya. Harry dan Peter pun berjalan-jalan di pinggir sungai. Harry bertanya, apakah Peter kini sudah punya pacar? Peter menjawab kalau dia baru saja putus dari seorang wanita yang bernama Gwen, yang juga bekerja di Oscorp. Ternyata pembicaraan Peter dan Harry ini disadap oleh Mencken yang ada di dalam mobil. Di sini Mencken juga mendapat kabar kalau satu karyawan Oscorp yang bernama Max tewas karena tersetrum. Mencken pun menyuruh anak buahnya merahasiakan hal ini dari publik untuk menjaga kepercayaan publik. Di dalam kamar mayat, tiba-tiba Max bangkit lagi. Tubuh Max bereaksi. Keluar listrik dari tangannya. Semua lampu di dekatnya juga hancur. Di tempat lain, Peter merasa senang karena Gwen akhirnya mau menemuinya kembali. Gwen mengatakan meskipun sudah putus, Gwen ingin tetap menjadi teman Peter. Sementara itu, Max berjalan menuju parkiran mobil. Max menyedot listrik dari salah satu mobil. Max merasa semakin kuat setelah mendapat asupan listrik itu. Max pun bergerak menuju Times Square yang memiliki banyak aliran listrik. Di tempat lain, Gwen memberitahu Peter kalau dia mendapatkan beasiswa di Oxford. Itu artinya dia akan pindah ke Inggris. Peter pun sedih karena akan ditinggal pergi Gwen. Tiba-tiba, Peter seperti mendengar sesuatu dari kejauhan. Di Times Square, Max mulai menyedot listrik dari kabel listrik bawah tanah. Polisi yang melihat hal ini menyuruh semua orang untuk menjauh. Polisi menyuruh Max untuk melepaskan kabel itu. Sebuah truk kemudian mendekati Max. Dengan kekuatan listriknya, Max mampu mengangkat dan membanting truk itu. Semua orang pun panik. Di saat polisi mengepungnya, Max ketakutan. Dia kemudian melihat semua layar di Times Square menampilkan wajahnya. Max merasa senang karena akhirnya dia menjadi terkenal. Max mencoba untuk menjelaskan kepada polisi, namun tidak ada yang peduli. Max pun marah. Dia mengeluarkan kekuatannya dan membuat semua mobil polisi terpental. Beruntung Spider-Man datang menyelamatkan polisi yang hampir tertimpa mobil. Max langsung memberitahu Spider-Man siapa dirinya. Spider-Man pun ingat dengan Max. Spider-Man mencoba membujuk Max untuk tenang. Gwen yang ada di tempat ini pun kaget, karena sebelumnya dia baru bertemu dengan Max di dalam lift. Di tengah perbincangan, seorang polisi tak sengaja menembak Max. Max yang emosi langsung mengeluarkan kekuatannya. Di saat Spider-Man menembakkan jaring, Max malah menyetrum tangan Spider-Man, membuat satu pelontar jaringnya rusak. Spider-Man lalu menolong seorang polisi lagi. Kini, semua orang menghina Max.
Max yang semakin marah itu melontarkan listrik ke segala arah. Spider-Man pun bergerak cepat mencegah semua orang memegang besi agar tidak tersetrum. Spider-Man lalu melempar Max ke dalam sebuah gedung. Hal ini membuat Max semakin marah. Max lalu menyedot listrik dari kabel yang ada di sana, mengakibatkan aliran listrik di Times Square padam. Max kemudian menyetrum beberapa tempat. Beruntung Spider-Man langsung menyemprot Max dengan selang pemadam kebakaran hingga terkapar. Max pun berhasil diringkus. Setelah kembali ke rumah, Peter masih galau. Dia kepikiran Gwen yang akan pergi meninggalkannya. Ditambah salah satu mesin pelontar jaringnya rusak. Peter yang masih galau melihat tas peninggalan ayahnya. Peter yang penasaran akhirnya membuka tas itu. Namun dia tidak menemukan sesuatu yang penting. Peter hanya menemukan secari kertas bertuliskan Roosevelt. Peter kemudian mencari informasi tentang Roosevelt, namun dia tidak menemukan apa-apa. Peter kemudian menempelkan klipingan koran mengenai kecelakaan yang dialami orang tuanya di dinding. Peter juga menambahkan foto Gwen di sana. Di dalam kantor Oscorp, Harry baru mengetahui kalau kotak yang diberikan ayahnya ternyata kunci untuk membuka data rahasia di meja kerjanya. Dari data rahasia itu, terlihat mereka sedang mengembangkan armor perang. Armor itu bisa meningkatkan kekuatan pemakainya serta bisa menyembuhkan cedera karena armor itu terhubung langsung ke sistem syaraf. Harry lalu menemukan video yang menampilkan ayah Peter, Richard, dan ayah Harry, Norman Osborn. Dalam video itu, Richard mengatakan kalau dia sedang mengerjakan penelitian terhadap laba-laba. Laba-laba mampu menyembuhkan diri sendiri dari infeksi parah, kerusakan syaraf, dan lainnya. Richard berhasil menggabungkan kemampuan itu dengan DNA manusia yang sesuai untuk menciptakan serum yang bisa mengobati segala macam penyakit di dunia ini dengan sangat cepat. Di tempat lain, Peter berusaha membuat penembak jaringnya agar kebal terhadap serangan listrik, namun selalu saja gagal. Pagi harinya, Peter mendapat telepon dari Harry. Peter langsung menemui Harry di kantornya. Harry lalu menunjukkan video Richard yang menjelaskan kalau mereka bisa memanfaatkan serum laba-laba menjadi obat untuk mengobati berbagai penyakit. Awalnya Harry mengira kalau serum yang dibuat dari penelitian Richard ini belum pernah diuji cobakan kepada manusia. Harry lalu menunjukkan foto Spider-Man. Harry mengatakan kalau Spider-Man pernah digigit oleh laba-laba penelitian dan berubah menjadi Spider-Man. Harry ingin bertemu dengan Spider-Man untuk meminta sampel darahnya. Harry menjelaskan kalau keadaannya ini semakin melemah karena penyakit keturunan yang dideritanya. Dia sangat membutuhkan darah Spider-Man untuk menyembuhkan penyakitnya. Peter mencoba menjelaskan kalau hal itu bisa berakibat fatal. Bisa saja keadaan Harry malah semakin memburuk. Namun Harry yang putus asa tetap bersikeras. Harry tahu kalau Peter mengenal Spider-Man karena Peter sering memfoto Spider-Man. Harry ingin Peter membujuk Spider-Man untuk menemuinya. Peter pun akhirnya tidak bisa menolak. Peter berkata kalau dia akan berusaha menyampaikan pesan itu kepada Spider-Man. Di ruangan lain, Gwen mencoba mencari tahu tentang Max. Namun hal ini malah membuat Gwen dikejar oleh para penjaga. Saat sedang mencoba melarikan diri, Gwen tak sengaja bertemu dengan Peter. Mereka berdua pun bersembunyi di tempat penyimpanan. Gwen bercerita mengenai Max dan kecelakaan yang menimpanya di sini. Peter lalu menyuruh Gwen untuk pergi naik lift. Peter akan mengalihkan perhatian penjaga. Berkat bantuan Peter, Gwen pun berhasil kabur. Namun Gwen terkejut melihat Harry juga ada di dalam lift. Mereka berdua pun saling memperkenalkan diri sebelum akhirnya berpisah. Di dalam Institut Ravencroft yang ternyata juga milik Oscorp, Max diikat dan ditempeli dengan berbagai alat yang digunakan untuk menelitinya. Mereka menyetrum Max untuk mendapatkan informasi. Namun Max sama sekali tidak takut. Max berkata kalau dia akan membunuh semua orang yang ada di sini. Max kemudian dimasukkan ke dalam air untuk menahan kekuatannya. Di tempat lain, Bibi May sangat terkejut melihat kliping berita orang tua Peter di kamar Peter. Peter yang baru pulang sadar kalau Bibi May memikirkan sesuatu. Peter yakin kalau Bibi May menyembunyikan sesuatu darinya. Peter pun memaksa Bibi May memberitahunya. Awalnya Bibi May menolak. Peter meyakinkan Bibi May kalau dia harus tahu kebenaran itu, walaupun hal itu menyakitkan. Bibi May pun akhirnya bercerita kalau beberapa hari setelah pemakaman orang tua Peter, ada 2 petugas FBI mendatangi rumah ini. Petugas itu mengatakan kalau Richard pergi membawa kabur hasil penelitian yang sangat penting milik Oscorp. Mereka menuduh ayah Peter itu sebagai pengkhianat dan menjual hasil penelitian itu kepada negara lain. Bibi May tentu saja tidak percaya. Bibi May tahu betul kalau ayah Peter bukanlah orang yang gila harta. Karena dari dulu, setiap pagi, ayah Peter selalu berangkat bekerja menggunakan kereta. Beberapa saat kemudian,
Peter yang berubah menjadi Spider-Man menemui Harry di rumahnya. Spider-Man berkata, sebenarnya dia ingin membantu Harry, namun dia tidak bisa memberikan darahnya karena itu terlalu berbahaya. Jika tidak cocok, Harry bisa mati. Harry yang gelap mata masih tetap memaksa. Dia menawarkan uang yang sangat banyak agar Spider-Man mau memberikan sampel darahnya. Namun Spider-Man tetap menolak. Spider-Man akan berusaha mencari jalan keluar lain. Namun Harry masih bersikeras menginginkan sampel darah Spider-Man. Spider-Man itu pun langsung pergi. Peter menjadi sangat galau setelah mengetahui cerita tentang kedua orang tuanya. Kemudian masalah Harry ditambah dengan Gwen yang akan pergi ke Inggris. Peter pun mengamuk. Dia membanting kalkulator milik ayahnya. Ternyata dari dalam kalkulator itu bertebaran begitu banyak koin untuk naik kereta. Peter pun teringat perkataan Bibi May kalau ayahnya setiap hari menaiki kereta. Peter langsung mencari informasi mengenai Roosevelt. Dan benar saja, ternyata Roosevelt adalah nama sebuah stasiun rahasia pemerintah yang sudah lama ditutup. Di tempat lain, melihat Harry yang frustasi, Felicia memberitahu Harry kalau Mencken masih menyimpan serum laba-laba yang disimpan di sebuah tempat yang bernama proyek khusus. Harry pun langsung mencari informasi tentang proyek itu. Di sana, Harry menemukan video kecelakaan Max dan video Max yang diteliti di Ravencroft. Tiba-tiba akses Harry itu diblokir. Mencken kemudian datang bersama petugas keamanan. Secara sepihak atas nama pemegang saham, Mencken memecat Harry yang dituduh mencoba merusak nama baik perusahaan dengan membongkar skandal perusahaan. Sementara itu di tempat lain, Peter pergi ke stasiun Roosevelt. Setelah Peter memasukkan koin, tiba-tiba sebuah gerbong aneh muncul dari dalam tanah. Ternyata gerbong itu adalah laboratorium rahasia milik ayah Peter. Di dalam komputer muncul video ayah Peter yang menjelaskan alasan kepergiannya. Ternyata dahulu Norman Osborn membuat kesepakatan dengan organisasi militer luar negeri untuk mendanai riset mereka. Richard pun sadar kalau penelitiannya ini akan digunakan untuk membuat senjata biologis. Richard tentu saja tidak setuju. Richard tidak sebodoh itu. Ternyata Richard menanamkan DNA dirinya sendiri ke dalam laba-laba penelitian, sehingga hasil penelitian itu hanya bisa berefek kepada Richard dan keturunannya. Richard sudah membakar semua berkas penelitiannya, namun dia tetap harus pergi sejauh mungkin untuk menghindar. Peter pun akhirnya mengetahui fakta tentang kepergian orang tuanya itu. Di tempat lain, Harry mendatangi Max di Ravencroft. Harry menawarkan kerjasama kepada Max. Harry akan membebaskan Max. Sebagai gantinya, Max harus membantu Harry masuk ke dalam Oscorp. Awalnya Max menolak. Harry pun mencoba membujuk Max. Setelah bebas nanti, Max bisa menyedot kekuatan pembangkit listrik milik Oscorp yang sangat kuat. Tiba-tiba petugas keamanan datang menangkap Harry. Secara mengejutkan, tubuh Max menghilang ke dalam aliran listrik. Tiba-tiba semua orang tersengat, kecuali Harry. Max pun kemudian muncul kembali. Max membantu Harry masuk ke dalam Oscorp. Max melumpuhkan Mencken. Harry kemudian memaksa Mencken mengantarnya menuju ruang proyek khusus. Karena tugasnya sudah selesai, Max pun pergi. Harry dan Mencken masuk ke dalam ruang proyek khusus. Di sana terdapat berbagai macam armor yang sedang dikembangkan. Harry menyuruh Mencken untuk menyuntikkan serum laba-laba ke dalam tubuhnya. Setelah disuntik, tangan kanan Harry tidak lagi bergetar. Harry pikir dia sudah sembuh. Namun tiba-tiba Harry menjerit kesakitan. Tubuhnya berubah menjadi seperti monster. Harry pun bergegas mengenakan salah satu armor yang ada di sana. Di luar, Max memadamkan seluruh listrik kota New York. Sementara itu, Peter yang sedang mengucapkan salam perpisahan kepada Gwen melihat hal ini. Dia ingin melawan Max, namun Peter belum bisa membuat penangkal listrik untuk pelontar jaringnya. Gwen pun menyarankan Peter menggunakan sistem elektromagnet yang bisa menahan arus listrik. Gwen membantu Spider-Man membuat sistem elektromagnet di pelontar jaring miliknya dengan bantuan aki mobil polisi. Setelah selesai, Gwen ingin ikut, karena dia tahu cara menyalakan sistem listrik cadangan di pembangkit Oscorp. Namun Spider-Man malah mengikat tangan Gwen di mobil. Spider-Man kemudian melompat mengejar Max. Spider-Man dan Max akhirnya berada di pembangkit listrik Oscorp. Spider-Man berusaha menyemprot air, namun kali ini Max menahan air itu dengan tenaga listriknya. Di saat Max menyerang, pelontar jaring milik Spider-Man bisa bertahan. Di saat Max kehabisan tenaga, Max akan menyedot tenaga listrik yang ada di sana. Spider-Man pun akhirnya terpojok. Beruntung Gwen datang menyelamatkannya. Spider-Man menyuruh Gwen untuk pergi, namun Gwen bersikeras ingin membantu. Spider-Man lalu memiliki ide. Dia sadar kalau tubuh Max seperti baterai yang memuat listrik. Jika baterai kelebihan muatan, maka baterai itu akan meledak.
Spider-Man berencana memasang kabel jebakan ke tubuh Max, sementara Gwen akan menyalakan ulang listrik cadangan. Di sini Spider-Man melihat bayangan ayah Gwen. Dia seperti tidak setuju dengan apa yang dilakukan Spider-Man ini. Di saat Max kembali menyerang, Spider-Man berusaha menghindari serangan demi serangan. Di tempat lain, Gwen masuk ke dalam ruang kontrol pembangkit. Di saat Spider-Man berhasil membuat jebakan, Spider-Man menyuruh Gwen menyalakan listrik cadangan. Akhirnya lonjakan aliran listrik itu masuk ke dalam tubuh Max. Di saat yang sama, listrik seluruh kota New York kembali menyala. Max yang kelebihan muatan pun akhirnya meledak berkeping-keping. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba sosok Green Goblin datang menaiki glider. Ternyata itu adalah Harry. Harry akhirnya tahu kalau Spider-Man adalah Peter. Harry pun marah. Harry kecewa karena Peter menolak untuk membantunya. Harry langsung menculik Gwen terbang bersamanya. Harry menjatuhkan Gwen di menara jam. Beruntung Spider-Man berhasil menangkap Gwen. Harry kemudian melempar bom. Beruntung Spider-Man bisa menyelamatkan Gwen lagi. Spider-Man lalu menurunkan Gwen di antara mesin jam. Spider-Man melanjutkan bertarung melawan Harry. Spider-Man mencekik Harry. Harry terlempar, sementara glidernya jatuh dan menghancurkan mesin yang dipijak Gwen. Gwen pun ikut terjatuh. Spider-Man berusaha menangkap Gwen dengan jaring. Spider-Man harus menahan Gwen, namun dia juga harus melawan Harry. Spider-Man juga menahan mesin jam dengan kakinya. Pada akhirnya Spider-Man tidak mampu menahan laju mesin. Jaring yang menahan Gwen pun akhirnya putus. Gwen kemudian terjun bebas bersama dengan mesin-mesin jam yang hancur. Spider-Man langsung melompat ke bawah. Spider-Man melepaskan jaringnya untuk menahan Gwen dan berhasil. Spider-Man pun segera menghampiri Gwen. Namun ternyata Gwen tidak selamat. Gwen pun akhirnya tewas. Singkat cerita, setelah mendatangi pemakaman Gwen, Peter menjadi depresi. Dia tidak bisa melupakan Gwen. Sejak kematian Gwen hingga beberapa bulan lamanya, Peter juga tidak pernah lagi menjadi Spider-Man. Di dalam penjara Ravencroft, Harry yang ditahan di sana ditemui oleh seseorang yang bernama Fierce. Harry menyuruh Fierce menjalankan rencananya dalam mengembangkan armor perang Oscorp. Dengan tidak adanya Spider-Man, mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan armor perang itu. Fierce lalu melaporkan kalau dia akan merekrut Alexei, penjahat yang sebelumnya membajak truk Oscorp. Fierce menolong Alexei untuk kabur dari penjara. Di tempat lain, Peter menemukan flash disk yang berisi rekaman pidato Gwen pada saat kelulusan SMA. Bibi May lalu menyuruh Peter untuk merelakan Gwen pergi. Kesedihannya tidak akan bisa membuat Gwen hidup kembali. Di tengah kota, Alexei mengamuk dengan mengenakan armor Rhino. Polisi tidak mampu menahan serangannya. Tiba-tiba seorang anak kecil memakai kostum Spider-Man berlari ke tengah arena pertempuran. Anak itu percaya kalau Spider-Man akan kembali. Tiba-tiba dari belakang, Spider-Man datang. Setelah menyuruh anak itu pergi berlindung, Spider-Man pun kembali beraksi. Dan berakhirlah alur cerita film The Amazing Spider-Man 2 ini guys. Semoga kalian terhibur.